Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, di video kali ini mungkin Polo udah ada yang nungguin Joseph Mengele, ada juga yang nungguin MK Ultra Project. Nah, di video kali ini aku bakal bahas project rahasia dari CIA, yaitu MK Ultra Project. Sekarang Polo bisa search di Google ataupun dimanapun dan cukup banyak info yang beredar tentang MK Ultra Project ini. Tapi sebenarnya ini merupakan proyek rahasia dari CIA. Dan bahkan dulu orang-orang di Amerika itu cuma ngira ini adalah sebuah rumor. Rumor yang beredar adalah kayak gini. Pertama, katanya CIA itu nyuntikin orang-orang. Nah habis gitu katanya dibuat percobaan. Katanya gitu, dibawa ke suatu tempat gitu. Kedua, kamu tak bilangnya tapi jangan bilang ke siapa-siapa loh ya. CIA itu, dia itu lagi ngelakuin percobaan. Nah, dia ini mencari cara gimana caranya seseorang itu bisa punya superpower. Jangan bilang-bilang loh, ini rahasia ini. Hingga terjadilah sebuah kejadian pada tanggal 28 November tahun 1953, yaitu meninggalnya seseorang bernama Frank Olson. Nama lengkapnya Frank Immanuel Rudolph Olson. Dia ini adalah seseorang yang bekerja untuk tentara Amerika. Lebih tepatnya dia itu adalah seorang ahli biologi di bidang bakteri. Tiba-tiba ditemukan mati di tengah kota New York. Lebih tepatnya dia itu lompat dari hotel Pennsylvania. Lah apa anehnya mas, kan ya kadang ada orang bunuh diri. Nah gilanya itu bukan karena kematiannya Frank Olson, tapi 22 tahun setelah itu tiba-tiba keluarga korban Frank Olson itu menuntut CIA atas kematiannya Frank Olson. Nah keluarganya Frank Olson bilang kayak gini, Frank Olson itu dulu baik-baik aja, tapi kami menduga kematian Frank Olson ini diakibatkan suntikan obat narkotik, lebih tepatnya LSD, ke dalam tubuh Frank Olson. Dan karena itu Frank Olson mendapatkan gangguan secara mental, dan untuk menyembuhkan gangguan mental ini dia dibawa ke New York. Namun sesampainya di New York, dia melemparkan diri dari gedung hotel Pennsylvania ini. Tidak cuma itu, sebenarnya ada beberapa rumah sakit yang juga mencurigakan. Kalau biasanya kita ke rumah sakit kan dari yang sakit jadi sembuh ya toh. Tapi ini tempat itu malah kebalikannya. Orang masuk diakibatkan penyakit A, keluar itu bawa penyakit B. Bahkan ada yang lupa ingatan, tiba-tiba nggak bisa ngomong, atau tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berjalan ataupun sensor motoriknya itu rusak gitu loh. Diakibatkan laporan-laporan seperti ini, akhirnya DPR Amerika dan juga pemerintah Amerika melakukan pemeriksaan sebenarnya apa yang terjadi. Dan ternyata semakin digali, ternyata betul kalau CIA itu sebenarnya sedang melakukan sebuah proyek rahasia yang tujuannya adalah melakukan cuci otak. Mereka itu pengen melakukan eksperimen kepada manusia. Apakah cuci otak itu bisa? Dan kalau bisa, sejauh mana mereka bisa manfaatkan ini gitu loh. Kalau misalnya ada satu mata-mata yang masuk ke Amerika, mungkin untuk mendapatkan info di dalam kepalanya gimana caranya. Ataupun kalau misalnya tentara Amerika kebawa ke sana, gimana cara mencegahnya, kayak gitu itu. Dan MK Ultra Project ini adalah salah satu project, dan sebenarnya di bawah MK Ultra Project ini diperkirakan ada sekitar 54 project lain, dan juga jumlah korban diakibatkan project-project ini mencapai 10.000, dan mayoritas adalah warga negara Amerika. Mungkin ada yang follow-follow bingung, lah 54 tadi itu gimana Mas Hansol maksudnya? Ada yang menggunakan obat, ada yang menggunakan kekerasan, ada yang menggunakan senjata listrik, ada yang kekerasan seksual, ada yang dibuat tidur terus, macam-macam banget. Jadi semua eksperimen itu dilakukan untuk coba mencuci otak seseorang gitu. By the way, nama dari project ini tadi apa? MK Ultra Project. Jujur masih nggak ada definisi tepatnya MK Ultra Project ini apa. MK ini ada yang bilang sebenarnya mind control, tapi dibuat agak lebih beda sehingga MK Ultra Project. Ada juga yang bilang bahwa MK Ultra Project ini adalah Manufactured Killer Ultra Project, alias Project Ultra pembunuh buatan kayak gitu. Karena ini memang merupakan sebuah proyek rahasia, memang namanya sedikit membingungkan, dan Polo juga perlu tahu biasanya proyek-proyek rahasia itu namanya malah tidak ada hubungannya. Jadi misalnya kalau misalnya Indonesia mau melakukan gerakan demokrasi gitu ya, oke kita memiliki strategi ini untuk menyerang para penjajah gitu ya. Nama strateginya bukan
strategi perlawanan penjajah, tapi bisa jadi strategi Jawa Barat gitu loh. Kenapa Jawa Barat? Padahal kejadiannya di Sumatera misalnya. Ya memang nama dari proyek rahasia itu biasanya dibuat susah untuk dipahami agar seseorang yang tidak seharusnya memahami rencana ini itu jadi lebih bingung lagi. Tadi kan aku udah bilang bahwa MK Ultra Project ini menggunakan LSD. LSD ini adalah narkotik dan kalau digunakan efeknya apa Mas Ansol? Efeknya adalah mengakibatkan seseorang untuk melihat, membayangkan alias halusinasi. Tapi menariknya kalau pakai LSD katanya itu orang bisa mengalami dua kejadian ini, antara ke surga atau ke neraka. Nah, tim CIA itu berpikir kayak gini. Nah, kalau misalnya ini disuntikan seseorang itu bisa ngalamin rasanya neraka sama surga. Nah, pengalaman ini disebut trip gitu ya. Kalau misalnya seseorang ini disuntikan dan mengalami trip, bisa ke surga, bisa ke neraka. Tapi kalau misalnya bisa kita kontrol, wah ini keren banget nih. Ketika ada mata-mata tertangkap, kita suntikan LSD, nah dibuat dia mengalami neraka, dia pasti buka mulut dong. Mereka itu membayangkan alangkah indahnya kalau efeknya ini bisa dikontrol. Tapi bayangkan betapa susahnya. Orang kita mau mimpi aja susah. Mimpi pun lupa kadang. Ya toh. Ini pengen mengontrol seseorang dalam mimpi menggunakan obat dan juga ditentukan mimpinya kayak apa gitu loh, bayangkan. Susah ya toh. Nggak cuman itu, kadang disuntikin, habis itu dalam kondisi mereka tidur, itu ditembakin listrik lah, dimainkan satu rekaman yang sama terus-menerus lah, dinyalakan lampu merah di depan kepala mereka lah, dibisiin info apalah, ada juga yang dibuat tidur selama 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu lah, pokoknya macam-macam ya, pokoknya semua kemungkinan yang bisa dilakukan itu dicobain semua ke orang-orang yang nggak salah apa-apa. Nah, di sini baru mikir Mas Ansol. Tapi kenapa Amerika itu kok mau bikin proyek kayak gini? Kenapa? Tujuannya apa? Ternyata ini proyek sebenarnya ada kaitannya sama Korea juga. Jadi di Korea ini kan sempat terjadi perang ya antara Korea Utara dengan Korea Selatan dari tahun 1950 hingga 1953. Nah, waktu itu Amerika kan datang untuk nolong Korea, dan beberapa tentaranya ini kan tentu juga meninggal ataupun tertangkap oleh tentara-tentara Korea Utara atau tentara Cina ya toh. Nah, beberapa tentara Amerika yang tertangkap dan dibawa ke Cina, setelah mereka dibebaskan, itu mereka itu jadi kayak agak aneh gitu. Kayak gini ya, misalkan tentara Amerika yang tertangkap balik gitu. Nah, dari pemerintah datang, untung kamu selamat, yuk sekarang kamu bisa balik dengan aman ke keluarga kamu bersama kita. Tiba-tiba tentara Amerika ini bilang, sorry tapi saya lebih suka komunis, no pizza, saya lebih suka mie, siomay, tidak mau kembali. Tiba-tiba kayak gitu. Tentu pemerintah Amerika kaget ya tuh. Ini orang Amerika, lahir di Amerika, tentara Amerika, cuman ketahan bentar. Terus sekarang udah bebas, mereka membuat keputusan untuk tidak mau balik. Ataupun meskipun udah balik, mereka itu terbayang-bayang dan juga malah membenci Amerika gitu loh. Itu yang membuat kenapa Amerika itu pengen tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Cina ke tentara-tentara kita, sampai mereka ini masih suka sama Cina gitu loh. Dan bahkan uang yang dihabiskan oleh CIA untuk proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Sekarang mungkin ada pola-pola mikir, Mas Ansol tadi kan bilang Frank Olson mati, itu kenapa? Jadi benar, Frank Olson itu juga suntikan LSD tanpa sepengetahuan dia, dan diakibatkan itu dia mengalami sedikit gangguan dan memang membutuhkan bantuan, akhirnya dibawa ke New York, ternyata dia bunuh diri. Dan akhirnya proyek yang dimulai pada tanggal 20 Agustus tahun 1951 ini dihentikan di tahun 1973. Jadi sekitar 22 tahun itu dilakukan, tapi tidak menghasilkan apa-apa, dan mereka putuskan untuk berhenti melakukan ini. Dan ketika mereka memutuskan untuk berhenti, mereka langsung hapus semua dokumen-dokumennya alias dihanguskan, dan juga kebetulan yang menjabat ataupun penanggung jawabnya ini juga pindah jabatan, sehingga di saat fakta ini terungkap tidak ada orang yang berhasil dihukum karena data-datanya juga nggak ada, bukti-bukti juga tidak ada. MK Ultra Project memang berakhir seperti itu, tapi yang pengen kita tahu kan apa yang dilakukan Cina ke tentara Amerika ya. Ini pun bukan info yang 100% pasti, tapi diperkirakan Cina waktu mereka menangkap tentara Amerika, yang mereka gunakan itu bukan kekerasan ataupun obat-obatan. Mereka
tangkap tentara Amerika, diteriakin. Mulai saat ini kalian adalah tahanan kita. Paham? Nah, kalian bebas kok. Mau ngerokok silakan, tapi ini dari Cina loh ya. Kalian mau apa? Mau main-main Indo silakan. Tapi ini tahanannya Cina loh ya. Oh, kalian kangen sama keluarga toh? Yaudah ini loh, silakan tulis pesan buat keluarga yang ada di Amerika. Tapi kita bakal periksa loh ya. Kalau misalnya nggak bagus, nggak kita kirim. Pokoknya boleh nulis, tapi kita bakal periksa yang aman kita kirim. Nah, diakibatkan hal-hal seperti ini, diperkirakan cukup banyak tentara Amerika itu yang merasa nyaman di situ, dan karena mereka diizinkan untuk nulis surat, mereka itu kan nulis surat ke keluarganya. Dan diperkirakan mereka itu pasti nulis kayak gini. Halo, siapa? Aku ini di sini sekarang di Cina tertangkap, tapi nggak usah khawatir karena pemerintah Cina di sini baik banget sama aku. Kita dikasih makan, kita diberi apa, tempat tidur juga nyaman, bisa main. Jadi jangan khawatir ya. Mereka nulis pesan, pasti ada bagian yang ditulis untuk bilang ke keluarganya bahwa mereka itu tidak apa-apa dan jangan khawatir ya. Dan menurut para psikolog, ketika seseorang mengucapkan ataupun menyatakan sendiri bahwa dirinya tidak apa-apa, itu akan membuat dirinya itu tercuci otak. Misalnya aku bilang ke Polo-Polo, Polo-Polo bakal suka sama aku. Polo-Polo mendengarkan ini pasti ngerasa kayak loh gini. Tapi kalau misalnya sekarang aku ajak Polo-Polo bilang bareng-bareng ya, Hansol orangnya baik. Nah, terus Polo-Polo sekarang bilang Hansol orangnya baik. Secara tidak langsung dengan bilang ataupun membuat pernyataan seperti itu, lama-lama Polo-Polo pikirannya itu akan berubah dan bakal menjadi sesuai yang Polo-Polo katakan. Jadi kalau misalnya Polo-Polo tiap hari bilang aku sayang orang tua, ya jadi sayang orang tua. Tapi kalau setiap hari bilang ataupun membuat pernyataan aku benci orang tua, jadi setelah menghabiskan uang segitu banyaknya dan juga memakan banyak korban, MK Ultra Project ini tidak menghasilkan sedikit pun sebuah hasil yang positif, malah membuat negaranya sendiri yang negatif. Dan melalui video kali ini, aku, Polo-Polo, juga nyadar bahwa orang yang bisa mempengaruhi pola pikir kita itu bukan orang yang jahat ataupun orang yang kejam, melainkan orang yang manis bicaranya. Oke Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.